Bismillahirrahmanirrahim. Boleh pantun Bapak Ibu? Mencari jarum di atas batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dong salamnya. Iya, satu lagi ya. Beli pisang besar dan pandan untuk kolak pisang yang lezat. Selamat menaikkan ibadah di bulan Ramadan. Semoga Allah melimpahkan barokah dan sehat. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu tadi sudah bernostalgia di era 90-an ya. Mudah-mudahan sudah lebih fresh. Walaupun Bapak Ibu yang saat ini sedang menjalankan ibadah puasa tetap semangat ya nanti mengikuti sampai nanti sekitar 1 jam ke depan. Baik, tadi sudah disampaikan di awal oleh Ibu PLT Deputi 3, kemudian juga oleh Ibu Direktur dan juga oleh Bu Lili Devi terkait dengan beberapa paparan yang menyampaikan tentang inovasi dan juga pengkajian inovasi untuk bahan tambahan pangan. Dan pada sesi ini saya ingin sharing terkait dengan pedoman pengkajian untuk bahan baku pangan. Ini sebenarnya dokumennya sudah cukup sudah beberapa tahun yang lalu. Di tahun 2020 kami sudah mencoba menyusun untuk buku pedoman pengkajian bahan baku pangan yang memang selama ini kami gunakan untuk mengkaji bahan-bahan baru yang akan diajukan untuk kajian penggunaan bahan baku baru. Namun memang sekalian juga bisa digunakan template-nya untuk pengkajian inovasi yang digunakan sebagai bahan baku. Dokumen ini juga sudah disusun bersama dengan tim pakar. Di sini ada yang menyusun dibantu oleh Profesor Abdul Munim dari UI, kemudian Pak Muhammad Insanu dari ITB, dan juga almarhum Profesor Dr. Suwijo Pramono dari UGM. Jadi selama setahun 2022 kami dibantu dengan 3 tim pakar ini menyusun dokumen pedoman pengkajian bahan baku pangan. Eh, Baik, ini isi dari outline pedoman. Jadi ada pendahuluan, kemudian tujuan, ruang lingkup, definisi, dan pengkajian bahan baku pangan. Mungkin nanti intinya ada di bagian yang kelima, di mana nanti di dalam bab 5 ini ada skema tentang pengkajian, kemudian bagaimana prinsip pengkajian untuk bahan baku pangan, kemudian dokumen pengkajiannya, serta yang terakhir adalah prosedur permohonan pengkajian bahan baku pangan. Lanjut slide. Ini mungkin sedikit kami menyampaikan beberapa bahan baku yang sudah kami kaji, yang sebagai bahan baku baru, yang sebagian besar sudah masuk ke dalam Perbepom nomor 13 tahun 2023 tentang kategori pangan, termasuk mungkin kajian-kajian yang diajukan melalui standar, juga kajian-kajian yang inovasi. Jadi ada beberapa yang inovasi, mungkin Bapak Ibu bisa melihat seperti tadi sudah disampaikan oleh Ibu Direktur, ada biji salak, kemudian kulit pisang, kemudian lemak biji tengkawang, minyak ikan patin, tepung dan pati talas beneng. Ini beberapa yang merupakan hasil dari kajian inovasi untuk bahan baku gitu ya. Beberapa memang ada beberapa yang memang mungkin belum lazim gitu ya digunakan sebagai pangan seperti biji salak dan kulit pisang karena mungkin ini yang sering digunakan adalah daging daging buah salak gitu ya. Tapi ini ada inovasi yang memanfaatkan bagian dari buah salak yaitu bijinya dengan proses tertentu dibuat serbuk dan dibuat minuman serbuk. Aromanya katanya mirip-mirip kopi gitu ya walaupun memang tidak ada kafeinnya. Demikian juga dengan kulit pisang, ini juga ada di daerah Lumajang. Di Lumajang itu punya eh, pisang yang cukup besar, pisang ageng namanya, dan itu buahnya, infonya sih buahnya tidak terlalu manis, jadi memang banyak dipakai untuk kalau nggak salah dia sebagai keripik pisang. Nah kulitnya ini yang banyak terbuang, kemudian dimanfaatkan oleh peneliti di Surabaya dan dimanfaatkan dijadikan sebagai minuman serbuk, gitu ya. Lanjut. Nah, ini ada beberapa latar belakang atau pendahuluan untuk kenapa dokumen ini disusun. Yang pertama adalah kami sering mendapati bahwa data dukung yang disampaikan dari pemohon itu sangat bervariasi sekali dan tidak ada dan belum ada
belum ada acuan yang jelas yang dapat diacu oleh stakeholder ketika melakukan pengajuan untuk bahan baku yang baru. Kemudian yang kedua, adanya perbedaan persepsi dari stakeholder terhadap dokumen-dokumen yang diminta. Mungkin yang sering terjadi dulu sebelum adanya pedoman ini adalah sejarah penggunaan sebagai pangan. Ini seperti apa sih dokumennya gitu ya. Walaupun kami sendiri sudah banyak berdiskusi dengan tim pakar. Ini dokumennya seperti apa untuk history of use as food. Kita ketahui bahwa bahan baku merupakan komponen yang juga berpengaruh terhadap kesehatan, sehingga mungkin kajian keamanan bahan baku sangat diperlukan untuk perlindungan masyarakat. Hal ini sejalan juga dengan PP 86 tahun 2019 yang menegaskan bahwa setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan pangan wajib memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan. Jadi setiap bahan baku bahan pangan yang nantinya akan digunakan di produk pangan olahan dan didaftarkan mendapatkan nomor izin edar, maka semuanya wajib memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan. Untuk memberikan acuan terhadap jaminan keamanan, maka diperlukan acuan yang jelas dalam pelaksanaan pengkajian bahan baku. Dan beberapa tahun terakhir memang sangat banyak sekali pengkajian-pengkajian untuk bahan baku yang baru digunakan sebagai pangan. Mungkin sebagai tambahan bahwa berdasarkan PP 86 juga bahwa bahan baku adalah bahan dasar yang dapat berupa pangan segar dan atau pangan olahan yang digunakan untuk memproduksi pangan. Ini ruang lingkup atau definisi bahan baku yang ada di dalam PP 86 dan juga sama-sama kita gunakan nanti di dalam pedoman ini. Lanjut. Ini beberapa acuan yang sering kami gunakan ketika kami melakukan pengkajian bahan baku. Mungkin yang pertama dari regulasi internasional atau negara lain, kemudian regulasi dalam negeri, jurnal penelitian dan monografi. Ini antara lain Bapak Ibu ya. Mungkin di luar ini masih banyak dokumen-dokumen acuan yang digunakan oleh stakeholder dalam melakukan atau melengkapi data dukungnya. Misalnya mungkin yang paling sering kami lihat adalah untuk di THIE. Ini ada dokumen khusus mengenai herbal dari Eropa yang isinya adalah inventory list of herbals considered as food. Jadi memang tidak serta-merta tapi menjadi salah satu acuan yang kami gunakan. Kemudian untuk diregulasi dalam negeri, kami juga melihat dari beberapa regulasi Kementerian Pertanian yang memang sudah menuangkan di dalam repositori dan juga beberapa dokumen dari peraturan-peraturan yang sudah merecognize tanaman-tanaman yang lazim digunakan sebagai pangan. Lanjut. Tujuan dari pedoman ini adalah yang pertama untuk melindungi masyarakat dari penggunaan bahan baku pangan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan. Jadi fokusnya adalah kita untuk memberikan panduan, memberikan acuan untuk pengkajian keamanan bahan baku. Kemudian yang kedua, ini untuk memberikan acuan bagi pengawas, bagi asesor dalam melakukan kajian bahan baku pangan dan juga bagi pelaku usaha atau pemohon atau stakeholder lain dalam melaksanakan permohonan pengkajian bahan baku pangan. Karena di dalam dokumen ini nanti kita akan melengkapi dengan eh, formulir, kemudian list-list data dukung apa yang bisa disampaikan atau diberikan untuk pengajuan bahan baku baru. Selanjutnya ini adalah ruang lingkup. Jadi pedoman ini, ruang lingkup yang dikaji di dalam pedoman ini adalah yang pertama pangan segar dan olahannya. Ini beberapa yang sudah pernah kita kaji. Contohnya misalnya ada tepung daun kelor, kemudian bunga telang. Jadi sebagai pangan segar dan juga olahannya dibuat dalam bentuk tepung misalnya. Kemudian ekstrak yang berasal dari tanaman maupun dari hewan. Kemudian senyawa yang tidak memiliki aktivitas farmakologi. Ini sebagai contoh misalnya maltodextrin. Kemudian campuran senyawa, campuran bahan pangan, campuran bahan lain yang memang belum ditetapkan dalam undang-undang. Jadi ini adalah ruang lingkup bahan baku yang nanti masuk ke dalam skema pengkajian bahan baku pangan. Beberapa yang dikecualikan dari
ruang dari pengkajian bahan baku pangan, yaitu ada zat gizi seperti vitamin, mineral, asam amino, kemudian isolat, komponen bioaktif, kemudian pangan hasil rekayasa genetik, probiotik, mikroorganisme, bahan baku pangan dengan klaim, bahan tambahan pangan termasuk perisa, bahan penolong, enzim, dan bahan yang dilarang digunakan dalam pangan. Ini semua bahan dari zat gizi sampai ke bahan baku yang digunakan pada kategori pangan 13 ini ada diatur di dalam peraturan tersendiri. Misalnya untuk PRG kita punya regulasinya tersendiri, untuk bahan baku dengan klaim ada aturannya tersendiri. Jadi ini kita lebih fokus kepada bahan baku yang memang fungsinya sebagai apa namanya bahan pangan atau ingredient dalam dalam pangan olahan. Mungkin saya koreksi sedikit itu di per BPOM-nya karena di dokumen buku pedomannya 2020 jadi masih tertulis per BPOM 34. Harusnya memang per BPOM 13 tahun 2023. Lanjut. Ini isi dari pengkajian bahan baku pangan. Jadi yang pertama ini ada skema pengkajian bahan baku pangan, kemudian prinsip-prinsip pengkajian bahan baku pangan, kemudian dokumen-dokumen apa saja yang pengkajian yang harus disertakan dalam permohonan beserta dengan data dukungnya, kemudian prosedur permohonan pengkajian bahan baku pangan. Lanjut. Dalam skema pengkajian bahan baku pangan ini ada empat tahapan yang menjadi langkah dalam proses pengkajian di kami. Yang pertama adalah identifikasi dan karakterisasi bahan baku. Kemudian setelah dilakukan identifikasi, maka dilakukan juga pengkajian keamanan. Kemudian bagaimana penggunaannya pada pangan olahan dan terakhir adalah penetapan rekomendasi. Jadi untuk identifikasi ini tujuannya adalah kita akan mengkarakterisasi bahan baku yang informasi diperoleh dari informasi sifat fisika, sifat kimia, kemudian kandungan kimia dan zat gizi, spesifikasi dan hasil analisa. Di data-data yang disampaikan oleh pemohon ini akan kita kaji dan akan kita kumpulkan sehingga kita bisa mengidentifikasi dan bisa mengkarakterisasi bahan baku tersebut. Dan biasanya identifikasi ini diperoleh dari informasi seperti nama ilmiah, kemudian nama kimia, kemudian bagian yang digunakan, komposisinya apa saja, dan juga proses produksi untuk mendapatkan bahan baku tersebut. Nah, hasil data-data yang awal ini akan kita kaji bersama dengan tim pakar dan kita akan mendapatkan karakter dari bahan baku tersebut. Setelah kita mendapatkan karakter atau identifikasi dari bahan baku tersebut, kita kemudian berlanjut melakukan pengkajian keamanan. Untuk penetapan keamanan ini ditetapkan berdasarkan data keamanan yang diperoleh melalui sejarah penggunaan bahan baku sebagai pangan dan juga dari jurnal penelitian. Jadi mungkin selama ini memang terutama untuk yang fasilitasi untuk yang inovasi ini banyak sekali bahan karena kita fokusnya kepada bahan lokal, bahan alam yang lokal spesifik, maka kita sering gitu ya meminta atau bertanya apakah memang ada sejarah penggunaan aman sebagai pangan. Sebagai contoh, mungkin kita pernah memfasilitasi untuk yang lemak tengkawang. Lemak tengkawang ini memang asli banyak tumbuh dari pohon tengkawang, banyak tumbuh di daerah Pontianak, di daerah Bengkayang. Nah ini Bengkayang, Singkawang dan sekitarnya itu banyak tumbuh pohon-pohon yang pohon-pohon tengkawang dan oleh masyarakat sekitar sudah lama sekali bahwa dari biji tengkawang ini digunakan sebagai misalnya untuk menumis nasi goreng gitu ya untuk membuat makanan yang sifatnya goreng gitu ya. Nah ini hasil dari pendapat kemudian cerita-cerita dari para penduduk yang ada di Bengkayang kemudian di Singkawang kita dengarkan dan kita lihat bahwa ini bisa menjadi salah satu apa namanya data bahwa memang sudah cukup lama lemak tengkawang ini digunakan sebagai bahan pangan
yang lazim gitu digunakan. Walaupun sebelumnya juga sudah banyak digunakan untuk kosmetik, untuk lemak tengkawang. Nah, ini mau dikembangkan bahwa dia akan digunakan sebagai bahan pangan. Kemudian dengan adanya pengkajian dan juga pembahasan dengan tim pakar, sehingga kita bisa merekomendasikan atau menyusun kira-kira kajian keamanan apa yang diperlukan oleh lemak tengkawang. Misalnya seperti itu contohnya. Kemudian setelah melakukan kajian keamanan, maka ada penggunaan pada pangan olahan. Nanti ada informasi-informasi yang diperlukan, seperti misalnya jumlahnya berapa, kemudian jenisnya, jenis pangan olahannya apa, dan juga bagaimana cara penggunaan pangan olahan. Kemudian terakhir kita akan menetapkan rekomendasi. Di rekomendasi ini ditetapkan dengan mempertimbangkan hasil kajian keamanan dan juga kelaziman penggunaan bahan baku sebagai pangan olahan. Kita akan mengumpulkan data, baik itu data-data dukung yang support maupun yang tidak support ya. Jadi kita supaya nanti ketika mengambil keputusan atau rekomendasi menjadi lebih fair. Lanjut. Ini mungkin yang pertama, yaitu tadi yang identifikasi dan karakterisasi bahan baku. Mungkin sebagai contoh, yang pertama kita akan melihat dari nama bahan bakunya. Jadi mungkin yang sering memang masuk ke dalam kajian kami adalah bahan-bahan yang berasal dari tanaman gitu ya. Jadi nanti kita akan meminta nama yang umum, kemudian nama atau nama lazim, kemudian nama ilmiahnya atau nama Latin supaya nanti kita bisa merujuk ke referensi yang sama, kemudian nama kimia bahan baku. Jadi untuk nama ilmiah atau nama Latin sampai dengan nama spesies dan bagian tanaman yang digunakan. Nah, sebagai contoh misalnya nama umumnya buah pedada. Kemudian bagian yang digunakan adalah buah dengan nama latinnya Soneratia cassiolaris. Ini kita harapkan lengkap gitu ya untuk data dari nama bahan baku yang tunggal. Demikian juga dengan yang campuran, walaupun dia dicampur antara beberapa bahan atau tanaman itu juga dijelaskan secara rinci nama umumnya apa, kemudian bagian yang digunakan apa dan juga nama latinnya. Lanjut. Kemudian sumber bahan baku. Nah, ini mungkin sama tadi ya, ada bagian tanaman yang digunakan. Nah, ini juga penting sumber informasi mengenai sumber bahan baku apakah diperoleh dari tanaman, hewan, mikroorganisme atau sintesis kimia. Misalnya bahan baku berasal dari tanaman atau hewan, maka disebutkan bagian tanaman atau hewan tersebut. Di misal di sini adalah contohnya pengajuan bahan baku biji anggur. Jadi sama tadi buah, daun, akar, batang semua disebutkan bagian-bagiannya. Karena nanti akan berpengaruh kepada pengkajian, di mana pengkajian kemudian data kandungan, ke data komposisi ini akan berbeda mungkin antara di daun dengan di buah dengan di biji. Nah, ini penting menyebutkan asal dari eh, sumber bahan bakunya. Kemudian kandungan kimia dan atau zat gizi. Ini mungkin tidak semuanya ada dan memang tidak harus dilakukan dengan hasil uji, tapi bisa menyampaikan melalui literatur-literatur yang ada dan biasanya ini akan menjadi pertimbangan pada saat nanti kami melakukan pengkajian keamanan. Ya, mungkin kita bisa mengidentifikasi kira-kira ada nggak sih senyawa-senyawa yang toksik atau interaksi antara sesama bahan misalnya ya. Mungkin sebagai contoh terakhir waktu itu kami melakukan fasilitasi untuk pati talas beneng. Di situ ternyata oksalatnya cukup tinggi, hasil uji cukup tinggi dan tapi anehnya gitu ya di daerah sekitar penduduk Talas Beneng itu udah biasa gitu mengkonsumsi talas beneng itu dalam keadaan mentah gitu ya. Padahal kalau orang yang sensitif mungkin akan ada rasa gatal gitu ya karena adanya mungkin oksalat yang tinggi. Nah, dengan adanya literatur atau informasi mengenai kandungan oksalat, maka kita berarti bisa melakukan eh, rekomendasi atau kajian bahwa untuk bagaimana cara menurunkan oksalat. Kemudian disupport dengan hasil uji bahwa oksalatnya maksimal sekian misalnya. Jadi tidak melebihi dari batas yang ditentukan karena ada efek atau dampak terhadap kesehatannya. Kemudian lanjut spesifikasi. Ini spesifikasi lebih kepada untuk memenuhi standar keamanan, termasuk juga cemaran. Bisa lanjut slide-nya.
Di sini misalnya cemaran untuk cemaran logam berat, kemudian juga cemaran mikroba dan juga kimia dan juga sifat-sifat kimianya. Untuk komposisi di sini juga disampaikan komposisinya baik 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 bentuknya tunggal maupun bentuknya campuran maka harus ditulis dengan jelas. Misalnya untuk bahan baku tunggal contohnya minyak saca inci ini 100%. Tapi bila bahan bakunya campuran maka disebutkan berapa persen dari masing-masing komposisi penyusun dari bahan baku campuran tersebut. Ya, lanjut. Kemudian kita juga mengidentifikasi untuk proses produksi. Jadi proses produksi ini dijelaskan secara rinci dan detail, terutama mengenai kandungan zat gizinya, kemudian senyawa toksiknya, cemaran, dan produk sampingan yang mungkin dihasilkan selama proses produksi bahan baku. Kemudian juga kita melihat dan mencermati apakah ada penggunaan bahan-bahan lain dalam proses produksi. Teknologi baru di luar lingkup proses produksi secara umum digunakan untuk pangan olahan. Jadi kita mau lihat mungkin dengan proses pemanasan, dengan proses apa namanya pengeringan. Nah, kita akan lihat seberapa besar suhunya, kemudian bagaimana perubahan fisiknya dan organoleptiknya. Nah, ini menjadi menjadi penting buat data kami ketika nanti kami melakukan atau menyusun spesifikasi dari bahan baku yang akan digunakan sebagai bahan pangan. Dan beberapa seperti misalnya mungkin dengan efek pembakaran atau efek pemanggangan dengan suhu tinggi nanti akan terbentuk beberapa senyawa-senyawa kimia yang bisa berdampak kepada kesehatan misalnya ya. Nah, itu juga menjadi salah satu concern dari kajian ini. Kemudian selanjutnya adalah hasil analisa. Jadi hasil analisa yang tercantum pada spesifikasi bahan baku diperlukan berdasarkan hasil kajian case by case. Jadi data-data yang disampaikan oleh pelaku usaha atau stakeholder ini bisa jadi cukup ketika kita sudah ketika datanya lengkap dan sudah komprehensif, kita bisa melakukan kajian dan memberikan rekomendasi. Namun biasanya pada saat pengkajian ada beberapa senyawa, ada beberapa diperlukan hasil uji untuk menunjang atau mensupport data dukung bahan baku tersebut gitu ya. Misalnya yang paling sering adalah kajian keamanan. Jadi mungkin kayak cemaran kimia, kemudian cemaran logam, kemudian cemaran mikroba ini menjadi prasyarat penting untuk kita menentukan sebagai salah satu prasyarat dari spesifikasi standarisasi keamanan untuk bahan baku yang akan digunakan sebagai pangan. Jadi tidak semua dimintakan hasil analisa, tapi tertentu saja. Dan ini biasanya berdasarkan kita apa kajian dan konsultasi dengan tim pakar. Jadi itu yang pertama untuk yang identifikasi dan karakterisasi bahan baku dengan tadi mulai dari apa namanya dari penamaan, kemudian dari komposisi, proses produksi sampai ke hasil analisa. Kemudian setelah kita sudah mendapatkan data-data tersebut, kita lanjut kepada kajian keamanan. Mungkin bisa lanjut. Jadi kajian keamanan ini merupakan persyaratan untuk membuktikan bahwa suatu bahan baku aman untuk dikonsumsi sebagai bahan pangan. Data keamanan ini yang diajukan sesuai dengan bentuk bahan yang diajukan. Jadi misalnya yang diajukan adalah misalnya adalah kulit pisang misalnya, maka nanti akan yang dimintakan adalah data keamanan kulit pisang. Kemudian apabila nanti yang diminta adalah buah, maka yang disampaikan adalah buah, bukan bijinya atau bukan akarnya. Jadi itu harus sama dengan bahan yang diajukan. Nah, untuk kajian keamanan ini kita punya beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah sejarah penggunaan, kemudian toksisitas, paparan, alergenisitas, kandungan gizi, dan komponen kimia. Ini enam bagian yang menjadi penekanan kami ketika kami melakukan kajian keamanan. Ya, mungkin bisa lanjut. Nah, untuk yang pertama adalah ini sejarah penggunaan. Jadi jadi suatu bahan dianggap memiliki sejarah penggunaan aman sebagai pangan jika bahan baku tersebut sekurang-kurangnya aman digunakan selama 3 generasi atau sekurang-kurangnya 50 tahun.
Kemudian tercantum dalam dengan jumlah dan cara yang sama sesuai dengan yang diajukan. Kami coba mencari beberapa referensi terkait dengan history of use as food ini. Memang satu di Europe Food Safety Authority mereka juga sudah mengeluarkan satu prasyarat untuk pengajuan novel food adalah minimal 25 tahun gitu ya. Tapi di sini kita menjaga berkonsultasi dengan tim pakar mungkin lebih aman kita 50 tahun. Kalau sudah aman digunakan sebagai pangan maka kita bisa menjadikan sebagai salah satu data dukung bahwa datanya kuat untuk digunakan aman sebagai pangan. Nah, ketika data kajian ini sudah data histori atau sejarah penggunaan sudah ada dan valid, maka biasanya dari tim pakar tidak merekomendasikan untuk melakukan uji toksisitas, tapi ini akan dikaji juga dengan case by case. Kemudian ini dikecualikan untuk bahan baku yang mengalami transformasi teknologi dibutuhkan uji toksisitas. Jadi misalnya selama ini yang digunakan adalah mungkin daun gitu ya, daun dari tanaman X misalnya, yang biasa digunakan mungkin di masyarakat sekitar dengan dikeringkan kemudian disedot dengan air. Tapi yang diajukan adalah daun yang difermentasi misalnya atau menggunakan proses teknologi yang lain. Nah, itu sudah mengalami transformasi teknologi sehingga diperlukan uji toksisitas. Jadi yang kita butuhkan adalah benar-benar data secara penggunaan yang memang biasa digunakan oleh masyarakat setempat, bukan tidak dengan perubahan atau transformasi teknologi yang baru. Kemudian penggunaan terbatas atau paparan jangka pendek tidak mencukupi untuk menunjukkan sejarah penggunaan yang aman sebagai pangan. Jadi kita berharap memang penggunaannya dalam waktu yang panjang, yang cukup panjang sehingga bisa meyakinkan bahwa ini memang aman digunakan sebagai pangan. Kemudian beberapa informasi yang dapat digunakan sebagai data dukung untuk sejarah penggunaan aman, ini mungkin yang paling sering dipertanyakan adalah publikasi ilmiah, baik ilmiah maupun non-ilmiah, kemudian dari paten, buku tentang budaya pangan, kemudian pernyataan tertulis dan dari otoritas berwenang disertai dengan dokumen penggunaan bahan baku dan bagaimana pihak tersebut mengetahui sejarah penggunaan bahan baku tersebut. Jadi memang terutama ini diberlakukan untuk bahan baku lokal spesifik yang memang berasal dari dalam negeri. Jadi kita memberikan apa namanya kesempatan untuk bahan baku lokal spesifik yang merupakan ciri khas dari daerah tertentu untuk bisa direcognize oleh pemerintah daerah setempat bahwa ini sudah eh, bertahun-tahun gitu ya digunakan sebagai lazim sebagai pangan dan tidak ada efek apapun. Mungkin yang kemarin kami baru melakukan kunjungan adalah ke Buah Parijoto. Buah Parijoto yang ada di daerah Kudus gitu ya. Itu dari mulai Sunan Sunan Muria itu sudah digunakan untuk apa namanya? Untuk buah tambahan rujak gitu ya. Tadi dengan buah-buah yang lain dijadikan sebagai makanan yang lazim memang untuk dikonsumsi oleh masyarakat setempat. Nah, itu bisa dijadikan sebagai salah satu contoh bahwa ada penguatan di dalam lokal spesifiknya. Samping itu dari pemerintah daerah setempat pun juga sudah merecognize bahwa buah apa namanya ada identifikasi untuk varietas parijoto sendiri. Nah, itu bisa dijadikan sebagai data dukung yang menguatkan bahwa nanti bahan baku ini bisa digunakan sebagai pangan. Lanjut, ini adalah toksisitas. Tadi yang pertama adalah secara penggunaan, yang kemudian ada toksisitas. Nah, ini proses ini diperlukan untuk bahan yang belum diketahui keamanannya atau tidak memiliki sejarah penggunaan. Jadi kalau misalnya kita memang nggak mungkin dari pemohon tidak menemukan data-data yang menunjukkan kalau dia aman digunakan dikonsumsi selama bertahun-tahun, maka ini diperlukan uji toksisitas. Jadi ini merupakan suatu uji untuk mendeteksi adanya efek toksik suatu zat pada sistem biologi dan untuk memperoleh data dosis respon yang khas dari sediaan uji. Ini pun dilakukan kalau memang tidak ada data dukung, tidak ada data penelitian yang mendukung atau mensupport bahan baku tersebut. Nah, hasil uji Liora.
Iya provinsi, BKD provinsi, tapi PKN sih. Ya, dikit kali. Hasil uji toksisitas ini tidak dapat digunakan secara mutlak untuk membuktikan keamanan suatu bahan pangan pada manusia, namun dapat memberikan petunjuk adanya toksisitas relatif dan membantu identifikasi efek toksik bila terjadi pemaparan pada manusia. Kemudian ini uji toksisnya konvensional seperti subkronis dan kronis dalam bentuk produk akhir atau komponennya mungkin diperlukan. Ini terkait dengan uji toksisitas nanti kita akan dilakukan case by case. Karena nanti ini sebagai kelanjutan dari kajian yang identifikasi. Nanti kemudian kita akan melakukan kajian keamanan. Nah, ini akan banyak diskusi dan juga mendapatkan rekomendasi dari tim pakar kira-kira apakah memang diperlukan uji toksisitas. Tadi seperti yang saya sampaikan di awal sebelumnya, kalau misalnya hasil kajian toksitas ini masih sangat terbatas, maka untuk bahan lokal yang spesifik yang di dalam negeri ini dapat melampirkan data mengenai sejarah penggunaan sebagai pangan, yaitu berupa surat keterangan dari pemerintah setempat atau berbentuk artikel dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi ini memberikan kesempatan dan jalan bagi bahan baku lokal spesifik yang akan diajukan sebagai bahan baku pangan yang baru. Kemudian setelah tadi data-data kita dapatkan dari toksisitas, dari literatur, kemudian kita lihat semua data-datanya. Nah, dan bila didapatkan data-data yang mendukung, kita akan melakukan kajian paparan. Selanjut. Nah, untuk paparan ini, jadi untuk mungkin agak mirip-mirip dengan kajian paparan bahan tambahan pangan, kemudian juga cemaran, karena kita ada concern mungkin senyawa-senyawa tertentu yang bisa memberikan dampak kepada kesehatan. Kajian paparan ini mempertimbangkan seberapa banyak nanti bahan baku yang akan dikonsumsi, kemudian efek potensial terhadap asupan zat gizi, dan jika terdapat zat anti gizi, senyawa toksik, cemaran, dan komponen yang baru. Nah, ini perhitungan yang kami gunakan, ini juga kami gunakan biasanya untuk perhitungan eh, bahan tambahan pangan dan juga cemaran. Biasanya dari hasil jurnal, kita akan mendapatkan data Noelnya gitu ya. Nanti kita bisa, kalau Noel itu sudah kita dapatkan, nanti biasanya kita akan bisa mendapatkan nilai ADI, acceptable daily intake. Nah, nanti dari nilai ADI ini kita bisa menghitung paparan. Kira-kira apakah zat tertentu yang kita concern terhadap safety-nya masih dalam batas yang aman. Biasanya kita akan hitung nanti 100% dari nilai ADI. Ini kita akan gunakan kalau memang datanya Noel tersedia dan juga memang ada concern terhadap safety gitu ya untuk zat tertentunya. Kemudian selanjutnya setelah toksisitas kita melakukan kajian terhadap alergenisitas. Jadi beberapa bahan pangan yang menyebabkan alergi ini sudah ada di dalam Perbepom nomor 31 tahun 2018 tentang label pangan olahan dan juga perubahannya di Perbepom 20 tahun 2021. Jadi seperti misalnya ada serealia, kemudian ada ikan dan krustase moluska, kemudian kacang tanah, susu, kacang pohon dan sulfit ini merupakan bahan-bahan yang menyebabkan alergi. Nah, ketika salah satu mengandung bahan ini maka eh, akan masuk menjadi salah satu pengkajian. Artinya nanti mungkin bahan ini bukan berarti tidak boleh digunakan, tapi nanti perlu ada warning pada labelnya bahwa bahan ini dapat menyebabkan alergi seperti yang ada di dalam Perbepom 31 tahun 2018. Lanjut. Ya, ini tadi saya sampaikan bahwa bahan baku yang berasal dari eh, hewan ini identifikasi eh, famili yang sama yang dapat menyebabkan alergi. Kemudian ada beberapa pengecualian untuk yang alergi ini eh, yang tidak dikategorikan sebagai alergi, itu seperti misalnya eh, gelatin, kemudian juga ada lemak kedelai dan lecitin dan juga produk susu dapat berupa laktat atau protein hidrolisa sempurna. Lanjut. Nah, selanjutnya setelah alergenisitas, ini artinya bukan berarti tidak boleh digunakan, tapi nanti di dalam labelnya, ketika di dalam produknya yang akan didaftarkan nanti harus dicantumkan tulisan atau warning terkait dengan alergi.
Kemudian kandungan gizi, ini juga opsional, artinya memang mungkin tidak semua bahan baku itu concern kepada gizi, tapi bila mana nanti ada bahan baku yang memiliki kandungan gizi tertentu, maka ini bisa menjadi dasar untuk mensupport kajian keamanan. Jadi di sini informasi kandungan gizi atau mutu bahan baku yang digunakan untuk menentukan bagaimana pangan digunakan dalam diet. Kemudian kajian kandungan gizi bahan baku penting jika dampak gizi merupakan tujuan dari penggunaan bahan baku. Kemudian di sini juga kandungan gizi jika dikaji terhadap asupan normal dan maksimal konsumsi bahan baku. Di sini mempertimbangkan bagaimana penyajiannya, karena nanti mungkin penyajian ini akan mempengaruhi dari kandungan gizi yang ada di dalam bahan pangan tersebut. Kemudian aspek yang menjadi perhatian penting adalah memastikan bahwa konsumsi bahan baku tersebut tidak menyebabkan efek negatif terhadap status gizi dari konsumen. Jadi nanti mungkin tidak berlaku untuk semua, tapi beberapa yang memang ada concern kepada kandungan gizi tertentu. Kemudian selanjutnya adalah komponen kimia. Ini terkait dengan cemaran-cemaran kimia yang potensi ada di dalam bahan baku tersebut. Misalnya dia berasal dari tanaman-tanaman yang tumbuh di rawa misalnya, itu ada concern terhadap misalnya cemaran cemaran logam gitu ya, karena memang hidupnya ada di pantai misalnya. Kemudian cemaran-cemaran alami seperti mikotoksin, kemudian cemaran organik termasuk polutan organik yang persisten. Kemudian untuk komponen kimia ini juga ada jenis dan jumlah bahan tambahan yang di produk akhir seperti BTP dan bahan penolong yang digunakan di dalam proses produksi. Tadi dalam skemanya kita mempersyaratkan adanya bahan lain yang mungkin digunakan di dalam proses produksi. Nah, di sini di komponen kimia ini nanti kita akan melihat apakah memang ada di produk akhir itu penggunaan bahan penolong yang digunakan di dalam proses produksinya. Selanjutnya tadi setelah identifikasi, kemudian kajian keamanan, selanjutnya kita ada penggunaan bahan baku pada pangan olahan, yaitu informasi mengenai penggunaan bahan baku pangan. Ya, di sini ada nama jenis pangannya. Ya, makasih Pak Tepi. Nama jenis pangan, kemudian jumlah bahan baku yang ditambahkan, komposisi pangan, cara penggunaan pangan olahan, kemudian bagaimana petunjuk penggunaannya, kemudian anjuran konsumsi. Mungkin ada beberapa bahan baku atau bahan pangan yang dia perlu ada pembatasan misalnya. Nah, ini nanti kita akan tuangkan di dalam informasi mengenai penggunaan bahan baku pada pangan. Selanjutnya yang di poin terakhir, ini penetapan rekomendasi, jadi pengkajian menyeluruh dilakukan terhadap data yang ada, baik yang sifatnya supporting maupun yang tidak supporting. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh peneliti atau lembaga independen lebih diutamakan, mempertimbangkan dampak positif atau negatif yang mungkin terjadi dari penggunaan bahan pangan, dan perlu adanya pengkajian berulang, karena mungkin ada data-data atau penelitian-penelitian yang lebih update. Nah, ini kita bisa melakukan apa namanya pengkajian atau pengkajian kembali secara periodik apabila ada temuan-temuan baru yang mungkin bisa menguatkan atau mungkin bisa kita perlu mereview kembali bahan-bahan yang sudah pernah kita lakukan perizinannya. Lanjut. Ini adalah contoh dari format eh, data dukung apa atau pembuktian apa yang perlu disampaikan, yang perlu dilampirkan oleh stakeholder ketika melakukan eh, pengajuan. Ini sih contoh misalnya ketika tadi ada informasi umum karakterisasi, ada nama bahan baku pangan, di sini ada pembuktiannya bisa berupa repositori dari Kementan atau mungkin herbarium nasional atau lainnya dari sumber yang diakui secara nasional maupun secara internasional. Kemudian ini bagian yang digunakan, ini cukup pernyataan dari pemohon aja, misalnya daun, kemudian buah atau batang ini cukup dari pemohon. Kemudian kandungan kimia, kemudian ini juga dari literatur, spesifikasi bahan baku, ini bisa dari pemohon karena nanti pemohon yang akan pemohon nanti yang akan menggunakan bahan baku ini, jadi mungkin sudah dilakukan spesifikasi, kemudian komposisi, proses produksinya, ini pernyataan juga dari pemohon, baik berupa skema maupun flowchart, kemudian hasil analisa. Ini merupakan hasil dari laboratorium.
Dan sejarah penggunaan sebagai pangan ini bisa dari jurnal, artikel, kemudian pernyataan dari pemerintah daerah setempat, data toksisitas dari jurnal, kemudian potensi alergenisitas juga dari jurnal, regulasi atau peraturan di negara lain ini bisa apa namanya diambil dari beberapa negara di di negara besar maupun negara-negara yang di Asia misalnya. Nah, kemudian ini dari aplikasi dalam produk pangan olahan, mungkin ini bisa saya lewatkan saja. Ini juga informasi umum bisa saya lewatkan. Mungkin lanjut ke prosedur di slide 327. Nah, ini beberapa prosedur yang mungkin bisa menjadi acuan bagi Bapak Ibu ketika mengajukan pengajuan bahan baku maupun juga inovasi. Jadi yang pertama nanti kita tadi seperti disampaikan oleh Bu Evi bahwa kita punya layanan publik yang call chatting online maupun tatap muka. Nanti mungkin dari pemohon bisa melakukan konsultasi melalui live chat Kusapa atau juga tatap muka di gedung Athena. Nah, kemudian nanti dari situ eh, kita akan dipandu misalnya apakah bahan baku yang nanti akan didaftarkan itu sudah masuk ke dalam kategori pangan, sudah ada di dalam daftar Perbepom nomor 13 tahun 2023. Kalau sudah di dalam Perbepom nomor 13 tahun 2023, maka tidak perlu mengajukan izin penggunaan bahan baku. Jadi kalau Bapak Ibu punya bahan baku pangan, tadi misalnya seperti tepung pregelatinisasi ya, tepung singkong, itu dicek apakah di kategori pangan sudah ada. Kategori pangan nomor 13 tahun 2023. Jika sudah masuk ke dalam kategori pangan, maka tidak perlu mengajukan izin penggunaan bahan baku pangan. Jika tidak ada, maka Bapak Ibu bisa mengecek kembali apakah bahan baku tersebut masuk ke dalam negative list. Ini per BPOM-nya masih yang lama, yang 2018, yang terbaru ada di Perbepom nomor 23 tahun 2022 tentang bahan baku yang dilarang dalam pangan olahan. Kalau misalnya bahan baku tersebut masuk ke dalam negative list, maka bahan baku tersebut tidak diizinkan digunakan dalam pangan olahan. Jadi masuk yang dalam kategori dilarang. Kemudian kalau misalnya eh, tidak masuk ke dalam list, maka pertanyaan berikutnya, apakah bahan baku tersebut merupakan zat gizi? Tadi yang ada list cukup panjang. Kemudian senyawa isolat komponen bioaktif, pangan hasil rekayasa genetik, probiotik, mikroorganisme, bahan baku pangan dengan klaim, bahan baku untuk keperluan gizi khusus. Kalau misalnya dia masuk ke dalam salah satu dari merupakan bahan baku tersebut, maka nanti pengkajiannya akan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait gitu ya. Kalau misalnya dia tidak masuk ke dalam kategori yang 7 ini, maka pertanyaan berikutnya, apakah bahan baku memiliki fungsi sebagai BTP, sebagai bahan penolong atau sebagai enzim? Kalau iya, maka nanti akan mengikuti ketentuan terkait untuk pengkajian BTP, bahan penolong dan enzim. Kalau tidak, maka nanti bahan baku tersebut dapat dilakukan pengajuan melalui standar pangan. Nah, ini adalah alur, jadi mungkin bisa di screening dari awal tadi, dari Perbepom 13 tahun 2023 tentang kategori pangan, untuk yang positif listnya, kemudian Perbepom 223 tahun 2022 tentang bahan baku yang dilarang, kemudian tidak masuk ke dalam 7 kelompok yang akan diatur di dalam peraturan tersendiri, dan tidak masuk ke dalam kelompok baik BTP, bahan pelong dan enzim, maka dapat dilakukan pengkajian, diajukan kepada Istandar Pangan untuk dilakukan pengkajian bahan baku sebagai bahan baku baru untuk pangan. Ya, ini adalah alur atau prosedur untuk permohonan pengkajian. Sehingga bisa jadi mungkin nanti di tengah-tengah, oh ternyata nggak perlu melakukan pengkajian bahan baku karena bahannya termasuk ke dalam kelompok mikroorganisme misalnya, atau masuk ke dalam pangan hasil rekayasa genetik, maka tidak perlu melanjutkan sampai ke pengkajian bahan baku pangan. Oke, lanjut. Eh, Ya, ini permohonan pengkajian bahan baku pangan dapat dilakukan oleh pelaku usaha, unit kerja, atau balai besar atau lokapom, pemerintah daerah atau perorangan. Ini ya rekomendasi kami bahwa sebelum nanti melakukan pengkajian perlu melakukan konsultasi dulu ke DIT-SPO tadi melalui Kusapa atau melalui tatap muka yang ada di gedung Athena.
Ya, ini mungkin ini sekilas saja beberapa produk inovasi tadi mungkin sudah disampaikan di awal oleh Bu Direktur terkait dengan minuman serbuk biji salak. Mungkin bisa lanjut saja. Ya, ini contoh yang sudah kita fasilitasi. Di ini kita atur. Nanti mungkin ketika sudah dikaji akan didapatkan spesifikasi termasuk definisi dan juga karakteristik dasar. Ya, jadi definisi dan juga persyaratan yang paling penting nanti yang harus dipersyaratkan oleh produk tersebut. Di contoh minuman serbuk biji salak, kemudian selanjutnya minuman serbuk kulit pisang. Kemudian ini ada lemak tengkawang. Ini beberapa lemak tengkawang cukup banyak persyaratannya karena memang ada kadar air, kemudian bahan tak tersabunkan, indeks bias, bilangan IO, titik nol, dan juga bilangan penyabunan. Ini juga kita juga mengacu ke beberapa regulasi atau aturan standar. Lanjut, ini minyak ikan patin. Ini juga di tahun 2023 ya, ini baru distandarkan. Juga ada definisi juga karakteristik dasarnya. Kemudian ini juga ada tepung dan pati talas beneng. Kita mempersyaratkan kadar air dan juga kadar asam oksalat yang maksimal 100 mg per kilogram. Kesimpulannya, pedoman pengkajian bahan baku ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi pemangku kepentingan yang akan mengajukan permohonan bahan baku baru. Kemudian pedoman pengkajian bahan baku ini sebagai tools untuk menyamakan persepsi antara pemohon juga dengan asesor dan pedoman pengkajian bahan baku sebagai langkah awal pencegahan terhadap penggunaan bahan baku yang tidak memenuhi persyaratan keamanan. Jadi sudah dijaga di awal untuk melihat data-data dukungnya dan melalui pedoman ini diharapkan menjadi salah satu acuan bagi para akademisi atau peneliti yang dalam melakukan tahapan penelitian. Jadi bukan sebagai acuan yang utama tapi sebagai salah satu mungkin bahan bacaan yang nanti akan dipertimbangkan dalam melakukan tahapan penelitiannya. Mungkin itu Pak Tepi, Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Ini selanjutnya mirip dengan yang tadi di awal, ada informasi tentang standar pangan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada hal kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.